Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden 2024, di mana berdasarkan hasil survei, nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan ini selalu menghiasi di berbagai media sosial. Itu artinya memang tiga tokoh ini benar-benar menjadi idola masyarakat karena masing-masing punya pengikut, masing-masing punya penggemar, dan diharapkan tiga tokoh ini supaya maju di 2024. Ada nama Prabowo, ada Ganjar, dan ada Anies. Jadi tiga nama ini diharapkan memang supaya bisa maju di 2024. Dan kalau kita lihat posisinya teman, Ganjar Pranowo sudah diusung dari PDIP, Anies Baswedan diusung dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sedang Prabowo Subianto ini belum jelas teman, apakah nanti akan berkoalisi dengan PKB sesuai dengan kesepakatan awal bahwa dua partai ini akan melebur menjadi satu, mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tiga tokoh ini memang menjadi harapan publik, putra terbaik bangsa supaya berkontestasi di 2024. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu nanti soal lain. Yang pasti sekarang mereka mencoba berproses untuk bisa masuk dalam pendaftaran di KPU sebagai calon presiden. Namun demikian kalau kita lihat Pak Anies Baswedan juga belum mendapatkan pasangan calon wakil presiden. Dan Anies Baswedan ini banyak yang mengusulkan pendampingnya maju di 2024. Ada nama AHY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ada juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diharapkan juga menjadi pendamping Anies Baswedan. Namun demikian, pihak Khofifah sampai hari ini juga belum menyatakan sikapnya apakah mau atau tidak menjadi pendamping Anies. Karena nama Khofifah itu juga masuk dalam radar di Partai Gerindra supaya diharapkan menjadi calon wakil presidennya, yaitu Prabowo Subianto, yaitu Prabowo Khofifah atau Anies Khofifah. Kemudian Ganjar Pranowo sampai hari ini juga belum mendapatkan calon wakil presidennya. Siapa yang akan mendampingi Ganjar? Ada suara Erick Thohir, ada suara Sandiaga Uno yang kata dari Ganjar Pranowo itu juga tokoh atau cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Tetapi belum ada pilihan pasti siapa yang akan mendampingi Ganjar. Sementara Prabowo Subianto ini ada yang kemarin mengusulkan supaya bergandeng dengan Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, terkait tiga tokoh yang akan maju di Pilpres 2024, bagaimana hasil survei? Coba kita baca berita teman dari Tribun Kaltim. Terbaru inilah tiga pasangan Capres dan Cawapres 2024 versi pengamat dan hasil survei Pilpres terkini. Coba kita lihat hasil surveinya bagaimana teman, terkait tiga pasangan calon presiden ini. Kita lihat elektabilitas Ganjar belum menjamin kemenangan pada Pilpres 2024. Hasil jejak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan elektabilitas bakal calon presiden PDIP yaitu Ganjar Pranowo terbilang besar. Namun demikian, tingginya angka elektoral Gubernur Jawa Tengah itu tak menjamin kemenangan pada pemilu mendatang. Menurut Litbang Kompas, ada sejumlah hal yang menyebabkan posisi Ganjar masih rawan. Pertama, tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang. Survei periode 25 Januari sampai 4 Februari 2023 mencatat elektabilitas Ganjar sebesar 25,3 sampai 37,0%. Namun dari angka tersebut sebanyak 13,9 sampai 18,2% merupakan pemilih loyal atau strong voters, sedangkan 11,4 sampai 18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voters. Tingginya proporsi barisan pendukung yang kurang loyal, swing voters, hampir separuh bagian dari total pendukungnya saat ini, belum dapat menjamin kemenangan dalam pemilu mendatang. Demikian hasil analisis Litbang Kompas pada Rabu 26 April 2023. Hal-hal lain yang membuat posisi Ganjar belum aman ialah terbatasnya penguasaan arena politisi PDIP itu. Menurut berbagai hasil survei yang dilakukan,
Secara periodik, pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik soal ekonomi tertentu. Artinya, gambaran pendukung Ganjar belum menunjukkan wajah pemilih yang proporsional layaknya gambaran pendukung di negeri ini. Dari sisi domisili misalnya, sebaran pendukung Ganjar sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1%. Sementara di luar Pulau Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9%. Di Pulau Jawa, pendukung Ganjar paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta atau DIY 39,5%, Jawa Timur 28,5%, Jawa Barat 22,5%, DKI Jakarta 4,9%, Banten 4,6%. Adapun di luar Pulau Jawa, dukungan buat Ganjar terkonsentrasi di Pulau Sumatera, lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 15,1%, Maluku dan Papua 12,6%, Sulawesi 11,9%. Selain dari sisi sebaran wilayah, latar belakang identitas dan kehidupan ekonomi sosial pendukung Ganjar pun tersegmentasi. Mantan anggota DPR RI 2 periode itu juga ternyata lebih banyak didukung oleh kalangan laki-laki 53,5% dibanding perempuan 46,5%. Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, margin of error peneliti sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo resmi diumumkan PDIP sebagai Capres Pemilu 2024. Pengumuman disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, itu teman gambaran umum terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau Pak Anies Baswedan, ini kita lihat pendukungnya juga cukup loyal dari Partai Nasdem, dari Demokrat, dan dari PKS. Belum ditambah teman-teman dari 212, kemudian pendukung Habib Rizik yang kelihatannya akan memilih Anies Baswedan di 2024. Nah, kalau kita lihat lagi Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo tentunya akan didukung oleh Partai Gerindra yang sudah solid mendukung Pak Prabowo Subianto, dan sebagian tentunya yang lain di luar Gerindra. Tapi kalau kita lihat 212 kelihatannya malah mendukung Pak Anies Baswedan untuk di 2024 yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei calon presiden 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.